Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa lagi di Hanguk Channel, yang mana di channel ini kita belajar bersama untuk mempelajari tentang grammar bahasa Korea atau tata cara bahasa Korea. Walaupun kita bukan pujangga yang pandai merangkai kata, namun setidaknya kita bisa belajar tata bahasa untuk bisa berbicara. Nah, untuk kesempatan kali ini, pembahasan kita yaitu tentang jung atau nenjung. Apa yang dimaksud dengan jung atau nenjung itu? Mari kita bahas langsung saja. Pembahasan kita yaitu tentang jung atau nenjung. Nenjung ini artinya biasanya sedang ya. Jung atau nenjung artinya sedang. Fungsi dari jung atau nenjung ini apa? Fungsinya yaitu untuk menunjukkan bahwa subjek sedang dalam melakukan tindakan. Nah, rumusnya bagaimana? Yaitu rumusnya ini bisa masuk pada kata benda dan juga kata kerja. Yang pertama rumusnya kata benda plus jung. Nah, ini untuk kata benda. Kemudian rumus yang kedua yaitu kata kerja plus nenjung. Ini untuk kata kerja. Nah, kedua rumus tersebut atau rumus ini yang jung dan juga nenjung ini kita bisa aplikasikan untuk kata benda atau kata kerja. Contohnya seperti ini. Biar lebih mudah untuk dipahami pengaplikasian dari jung atau nenjung ini. Kita buat dulu yang di sini ada beberapa kata dasar ya, kata dasar seperti kongsahata dan seterusnya. Dan di sini nanti kita menggunakan rumus jung yang untuk kata benda dan juga ini untuk rumus nenjung ini yang untuk kata kerja. Kita mulai dari kata dasarnya yaitu seperti kata kongsahata. Di sini ada huihada. Ada kata-kata yang menggunakan kata hada ini sebenarnya adalah terdiri dari dua kata. Yang pertama ada misalnya kata kongsa hada, ini ada kongsa, ini adalah bentuk kata benda, dan kemudian hadanya ini adalah bentuk kata kerjanya. Jadi semua kata yang menggunakan hada itu pada dasarnya yang berarti kata kerja yaitu kata hadanya. Kata sebelum hada itu adalah kata benda, dan hadanya ini adalah kata kerjanya. Seperti kongsa hada ini terdiri dari berasal dari dua bentuk, yaitu yang pertama kongsa ini bentuk kata benda, kemudian hadanya ini adalah bentuk kata kerjanya ya. Jadi untuk kata yang menggunakan hada ini nanti bisa dibagi menjadi dua ya. Misalnya ini kata kongsa hada, kita aplikasikan dengan jung ya. Ini menjadi ini kata bendanya yaitu kata kongsa. Ketika kongsa ini dimasuki dengan menggunakan jung maka menjadi seperti ini. Ini kongsanya ini adalah kata benda, dan ketika ini adalah kata benda maka menggunakan rumus jung ya. Kongsa plus jung menjadi kongsa jung. Jadi hadanya dihilangkan. Kemudian kita juga bisa kata kongsa hada ini kita aplikasikan sebagai kata kerja. Jadi langsung jadi ini dibaca sampai hada ya. Kongsa hada. Maka ketika kita menggunakan kata kongsa hadanya, maka rumusnya menggunakan nenjung seperti ini. Kongsa hada menjadi kongsa hanenjung. Ini ketika kita menggunakan hadanya ya. Kongsa hada menjadi kongsa hanenjung. Akan tetapi ketika kita menggunakan kata sebelum hadanya saja ini juga bisa. Ini berposisi sebagai kata benda. Maka pengaplikasiannya menggunakan rumus jung saja. Kongsa hada kita ambil kongsanya ini menjadi kongsa jung. Tetapi apabila kita menggunakan kata kerjanya yaitu menjadi kongsa hada menjadi kongsa hanenjung. Seperti ini. Seperti halnya ini. Hui hada kita aplikasikan menggunakan jung maka hadanya kita hilangkan. Ini karena kata bendanya ada pada kata wei jung. Karena ini kata benda menggunakan rumus jung, wei jung. Dan ketika kita menggunakan kata kerjanya wei hada menjadi wei hanenjung.
Lalu ada kata kada. Kada ini tidak ada kata hadanya di belakang. Kada, mokda, mantilda, dan seterusnya yang tidak menggunakan hada, maka ini tidak bisa seperti yang tadi. Nah, karena ini memang bentuk asli dari kata kerja semua, seperti ini dan sebagainya. Contoh kata kada. Kada ini karena kata kerja, ini langsung menggunakan rumus nenjung, menjadi kanenjung. Mokda menjadi moknenjung. Kata mandelda menjadi mandenenjung. Ini kata mandelda, ini adalah bentuk kata yang tidak beraturan ya, berakhiran dengan menggunakan real. Maka ketika digabungkan dengan menggunakan nenjung, maka realnya ini dihilangkan. Mandelda menjadi mandenenjung, seperti ini. Nah, setelah kita mengetahui fungsi dan rumusnya dan juga pengaplikasian dalam bentuk kata, maka kita langsung akan memberikan contoh-contoh dalam kalimatnya. Bagaimana bentuk kalimatnya, yaitu akan langsung kita bahas seperti ini. Contoh pengaplikasian jung atau nenjung dalam kalimat. Misalnya contoh yang pertama, yaitu kita menggunakan kata yang menggunakan hada. Maka bentuk kalimatnya kita berikan contoh dua bentuk kalimat ya. Kata yang menggunakan hada, kita ambil kata yang kata bendanya, dan juga kita bisa mengambil kata kerjanya. Contohnya seperti ini. Tadi sudah kita bahas tentang kata gongsa hada, dan ini contohnya seperti ini. Yang pertama, 지하철 공사 중입니다. Kemudian contoh yang kedua, 지하철 공사하는 중입니다. Dari dua kalimat ini, untuk kalimat yang pertama ini adalah kata gongsa yang digabung dengan menggunakan jung. Maka di sini berarti kita mengambil dari kata bendanya. Kata bendanya yaitu kata gongsa, dan kita langsung menggunakan rumus jung, gongsa jung imnida. Dan untuk kalimat yang kedua, ini kita menggunakan kata kerjanya. Maka dengan menggunakan rumus nenjung, jadi kata gongsa hada menjadi gongsa hanenjung. Kita artikan dari yang pertama, 지하철 공사 중입니다. Artinya kereta bawah tanah sedang dalam pembangunan. Ini artinya gongsajung, sedang dalam pembangunan. Ini menggunakan kata gongsanya. Kemudian kalimat yang kedua, 지하철 공사하는 중입니다. Kereta bawah tanah sedang dibangun. Karena ini menggunakan kata kerjanya. 공사하는 중입니다. Sedang dibangun. Jadi tetapi untuk dua bentuk kalimat ini sebenarnya dalam arti atau dalam maknanya ini mengandung arti yang sama ya. Cuma dalam konteks bentuk tulisannya atau pengucapannya ini berbeda. Tapi secara arti sama. Kalau yang ini menggunakan kata bendanya, kalau yang kalimat yang kedua, gongsa hada, ini menggunakan kata kerjanya. Seperti itu saja. Contoh yang kedua, kita membuat contoh yang menggunakan kata yang menggunakan hada. Yang kedua, 사장님은 회의 중입니다. Kemudian kalimat yang kedua, 사장님은 회의하는 중입니다. Kata hui hada itu terdiri dari dua kata, yaitu kata hui dan hada. Kita ambil kata hui-nya. Hui artinya terbentuk dari kata benda yang artinya rapat. Jadi untuk kata hui ini kita menggunakan jung karena kata benda ya. 사장님은 회의 중입니다. Artinya bos sedang rapat. Seperti ini. Untuk kalimat yang kedua, kita menggunakan kata kerjanya, yaitu 사장님은 회의하는 중입니다. Bos sedang melakukan rapat, karena di sini adalah kata kerja. Jadi untuk bentuk kata yang menggunakan hada itu bisa kita menggunakan jung dengan mengambil kata sebelum hada, yaitu kata bendanya. Kemudian kita bisa juga menggunakan kata nenjung karena sebagai kata kerja menggunakan hada, wei hada. Jadi di kedua kalimat ini sebenarnya mengandung arti atau makna yang sama, tetapi dalam pengaplikasiannya ini berbeda karena yang pertama ini adalah menggunakan jung karena kita mengambil kata bendanya saja. Kalau yang kalimat yang kedua ini kita menggunakan nenjung karena kita menggunakan dari kata kerjanya. Seperti ini.
Kemudian kita mencontohkan lagi untuk kata kerja yang tidak ada hadanya, yaitu mengandung arti memang kata kerja asli. Contohnya, 지금 집에 가는 중이에요. Ini di sini ada kata kada. Kata ini asli kata kerja ya. Jadi menggunakan rumus nenjung. 지금 집에 가는 중이에요. Saya sekarang sedang pergi ke rumah atau OTW, on the way home. Saya sekarang sedang pergi ke rumah. Ini menggunakan kata kerja asli. Kada menjadi 가는 중이에요. Seperti kita berikan contoh yang terakhir. 이사할 거예요. 그래서 집을 찾는 중이에요. Di sini kata kerjanya yaitu kata cadda. Cadda artinya mencari. Kata cadda ini adalah kata asli kata kerja. Maka rumusnya dengan menggunakan nenjung. Kita ulangi. 이사할 거예요. 그래서 집을 찾는 중이에요. Saya berniat akan pindah tempat tinggal atau pindah rumah. 그래서 집을 찾는 중이에요. Jadi saya sedang mencari rumah. Maksudnya mencari rumah tempat tinggal. Ya. Di sini dari semua contoh-contoh tadi kita bisa ambil kesimpulannya untuk kata yang menggunakan hada. Ini bisa kita menggunakan kata bendanya saja dan bisa menggunakan kata kerjanya yang seperti ini tadi sudah dijelaskan. Jadi bisa menggunakan dua rumus, bisa menggunakan jung ketika kita mengambil kata bendanya sebelum hada, kemudian juga kita bisa menggunakan rumus nenjung ketika kita menggunakannya dalam bentuk lengkap menggunakan hada. Lalu kemudian untuk nenjung ini adalah artinya sedang. Ini ada kesamaan dengan go isoyo. Nah, memang ada kesamaan antara nenjung dan juga go isoyo. Ini artinya sama-sama sedang. Akan tetapi ada perbedaan antara nenjung, penggunaan nenjung dan juga penggunaan go isoyo. Apa perbedaannya? Langsung kita bahas. Adapun perbedaan nenjung dan juga go isoyo ini apa? Antara nenjung dan go isoyo ini memang ada kesamaan dalam arti ya, memang artinya yaitu sedang, ya sedang melakukan. Akan tetapi untuk nenjung dan juga go isoyo, nenjung ida atau go ida ini ada perbedaannya, yaitu untuk go ida ini tidak ada batasan mengenai subjek yang digunakan. Ini untuk go ida atau go isoyo. Dan untuk nenjung ida atau nenjung ini tidak boleh menggunakan subjek dalam kalimatnya. Ini tidak boleh menggunakan subjek yang mewakili fenomena alam. Ya. Untuk nenjung ini tidak boleh menggunakan subjek yang mewakili fenomena alam. Tetapi untuk go ida ini tidak ada batasan mengenai subjek yang digunakan. Ini subjeknya yang membedakan penggunaan nenjung dan go ida. Langsung contoh biar lebih mudah untuk dipahami. Contoh yang pertama, bika onen 중이에요. Dan di sini contoh kalimat yang keduanya, bika ogo isoyo. Sama-sama bika oda, berasal dari kalimat bika oda, dan di sini juga bika oda. Yang pertama ini menggunakan rumus nenjung, dan yang kedua menggunakan go isoyo. Yang pertama ini dari kalimat yang pertama bika onen 중이에요. Ini subjeknya yaitu kata bi artinya hujan. Hujan ini adalah fenomena alam. Maka ketika kita menggunakan nenjung seperti ini, bika onen 중이에요. Hujan sedang turun. Seperti ini tidak diperbolehkan dikarenakan ini subjeknya adalah subjek yang mewakili fenomena alam, yaitu bi. Kata bi ini artinya hujan. Karena ini adalah fenomena alam, maka ini tidak boleh menggunakan rumus nenjung. Akan tetapi yang diperbolehkan yaitu menggunakan go isoyo untuk mengungkapkan sedang terjadi. Misalnya seperti ini, bika o go isoyo. Karena di sini subjeknya adalah hujan, maka menggunakan rumus go isoyo untuk mengungkapkan atau mengekspresikan sedang terjadi. Bika ogo isoyo, hujan sedang turun. Seperti ini untuk kalimat yang subjeknya adalah fenomena alam, ini menggunakan go isoyo ya, tidak boleh menggunakan nenjung untuk mengungkapkan atau mengekspresikan sedang terjadi. Jadi untuk bika ogo isoyo ini adalah kalimat yang benar. Kita buat contoh yang berikutnya.
nuni onen jungieyo. Untuk kalimat yang keduanya menggunakan go isoyo, nuni ogo isoyo ya. Nuni ogo isoyo. Kalimat pada kalimat ini adalah kalimat yang menggunakan subjek fenomena alam. Contohnya nun. Nun ini adalah sebagai subjek yang artinya adalah salju. Nuni onen jungieyo, salju sedang turun. Nah, ini karena subjeknya adalah fenomena alam atau kejadian alam, tidak boleh mengungkapkan kejadian yang sedang terjadi dengan menggunakan rumus nenjung. Ya, ini tidak diperbolehkan. Tetapi yang diperbolehkan itu menggunakan rumus go isoyo ya. Nuni Ugo isoyo, karena ini adalah nun salju ini adalah fenomena alam, maka menggunakan rumus go isoyo. Nuni ogo isoyo, salju sedang turun. Seperti ini yang benar. Contoh satu lagi, fenomena alam yang menjadi subjek dalam kalimat barami bunen jungieyo. Barami ini adalah sebagai subjek dalam kalimat ini, karena baram adalah artinya angin, berasal dari kata barami bulda di sini ya, berasal dari kata barami bulda, artinya angin berhembus. Barami bunen jungieyo, karena di sini subjeknya fenomena alam, tidak boleh mengungkapkannya ketika sedang terjadi dengan menggunakan rumus jung, ini tidak diperbolehkan. Maka yang betul menggunakan rumus go isoyo. Barami bulgo isoyo. Barami bulgo isoyo, angin sedang berhembus. Jadi menggunakan go isoyo ya. Barami bulgo isoyo ini adalah bentuk kalimat yang benar. Jadi kesimpulannya, perbedaan mengenai nenjung dan juga go isoyo ini memang berarti sama, akan tetapi perbedaannya yaitu dalam subjeknya. Untuk nenjung ini tidak boleh menggunakan subjek yang mewakili fenomena alam, dan untuk kata go isoyo ini adalah tidak tertentu subjeknya atau subjeknya tidak ada batasan ya. Boleh menggunakan subjek yang fenomena alam dan juga boleh menggunakan subjek orang atau dan sebagainya ya. Tetapi untuk khususnya untuk nenjung ini tidak boleh menggunakan kalimat dalam bentuk subjeknya itu adalah subjek yang mewakili fenomena alam seperti hujan, salju, angin, dan sebagainya. Nah, begitulah tadi penjelasan tentang nenjung atau jung dan pengaplikasiannya dan juga fungsi-fungsinya serta perbedaannya dengan go isoyo. Nah, semoga pada perjumpaan kita kali ini atau pembahasan kita kali ini ada manfaat untuk kita semua. Akhirnya banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.